Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas TM2C akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu proyek sistem pneumatik pada mesin pemproses buah kelapa. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. 1. Fahmi Gilang Mahendra, 2. Maulana Syahrul Ramadhani, 3. Muhammad Ainun Amin Rais, 4. Wildan Abdillah. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Fahmi Gilang Mahendra. Waktu dan tempat dipersilahkan. Latar belakang sistem kerja pneumatik mirip dengan sistem hidrolik, di mana beberapa bagian komponen sedikit berbeda, namun seperti aktuator atau motor dan silinder, filter, dan solenoid valve memiliki prinsip yang sama dengan sistem hidrolik. Perbedaan mendasar dari kedua sistem tersebut yaitu pada media kerja fluida yang digunakan. Sistem hidrolik menggunakan fluida incompressible, sedangkan pada sistem pneumatik menggunakan fluida compressible. Fluida merupakan zat yang dapat mengalir. Fluida mencakup zat cair, air, dan gas, karena kedua zat ini dapat mengalir. Sistem kerja pneumatik dapat diterapkan pada mesin pengolah buah kelapa, yaitu pada operasi pemotongan dan penyerutan buah kelapa. Tujuan perancangan: 1. Untuk menghasilkan ragum cekam batok kelapa. Yang kedua, merancang bangun sistem pneumatik yang digunakan untuk mencekam batok kelapa. Dan yang ketiga, merancang bangun sistem pneumatik yang digunakan untuk memindah batok kelapa. Mekanisme penggerak ragum dan pemindah proses. Mekanisme penggerak ragum menggunakan sistem pneumatik, di mana terdapat dua buah pneumatik, di antaranya pneumatik 500 mm sebagai pemindah proses pembelah ke proses penyerut, sedangkan pneumatik 300 mm sebagai pemegang cekam atau ragum. Berikut ini merupakan gambar teknik rangkaian pneumatik beserta dimensi dan ukurannya. Ada pneumatik pencekam dan ada pneumatik pemindah. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Wildan Abdillah. Ya, baik. Untuk pneumatik pencekam memiliki ukuran diameter piston yaitu 32 mm, sedangkan untuk panjang langkahnya yaitu 300 mm. Sedangkan untuk pneumatik pemindah memiliki panjang langkah 500 mm dan diameter piston sama yaitu 32 mm. Dan berikut ini merupakan flowchart pembuatan mesin pneumatiknya. Pertama-tama yaitu pembuatan gambar teknik. Langkah selanjutnya mempersiapkan mesin dan bahan. Untuk komponen pneumatik yang dibuat: 1. Pembuatan bracket aktuator. 2. Yaitu pembuatan aktuator. Untuk pembuatan bracket aktuator, mesin yang digunakan antara lain mesin potong, mesin drilling, dan mesin gerinda. Dan untuk pembuatan aktuator, alat-alat yang digunakan: 1. Aktuator, 2. Katup kontrol pengarah, 3. Selang. Untuk komponen yang dibuat selanjutnya yaitu pembuatan cekam kelapa. Mesin yang digunakan: 1. Mesin potong, 2. Mesin drilling, 3. Mesin gerinda, 4. Mesin las. Selanjutnya ke tahap pengecekan. Apabila pengecekan komponen sudah layak, maka dilanjutkan ke proses perakitan komponen. Setelah proses perakitan komponen, kita melanjutkan ke langkah uji coba. Setelah uji coba, kita lakukan pengecekan lagi. Apabila dirasa belum layak, maka dilakukan perbaikan. Setelah melakukan perbaikan, apabila sudah layak, maka kita menentukan spesifikasi alat. Langkah selanjutnya yaitu membuat kesimpulan dan saran. Perhitungan pneumatik. 1. Gaya efektif piston. Karena jenis aktuator yang digunakan merupakan aktuator kerja ganda, maka terdapat dua arah gaya.
A. Gaya efektif piston saat langkah maju dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. F sama dengan D dikali P, di mana F sama dengan gaya piston, D sama dengan diameter piston, yaitu 32 mm, dan P adalah tekanan kerja, sama dengan 10 bar, sama dengan 10 kali 105 Pascal. Maka F sama dengan 803,84 Newton. B. Gaya efektif piston pada saat langkah mundur dapat dihitung menggunakan rumus F sama dengan D besar min D kecil dikali tekanan. Maka F sama dengan 725,34 Newton. Berikut ini merupakan rangkaian pneumatiknya. Di sini kami menggunakan dua buah pneumatik dengan double acting cylinder. Pneumatik yang satu digunakan untuk mencekam dan yang satunya lagi digunakan untuk pemindah. Pada regulator tekanan, kita menggunakan tekanan kerja 10 bar. Kemudian, pada piston pneumatik, kita menggunakan gaya 803,84 Newton. Luas piston, seperti yang telah dihitung tadi, 804,57 mm, sedangkan panjang langkahnya 300 mm. Untuk pneumatik pemindah, panjang langkahnya 500 mm dan luas pistonnya sama, yaitu 804,57. Itu merupakan luas penampang piston, dan gaya yang digunakan adalah 703 Newton. Mari kita lihat pergerakannya. Saat piston bergerak maju, kecepatannya adalah 0,01 meter per sekon, yang berarti setiap 1 detik piston bergerak 1 cm. Jadi untuk melakukan pergerakan sepanjang 300 mm membutuhkan waktu 30 detik. Kemudian saat piston bergerak mundur, kecepatannya adalah 10,58 meter per sekon. Untuk pneumatik pemindah, kecepatannya saat maju adalah 0,42 meter per sekon. Dan saat piston bergerak mundur, kecepatannya adalah 9,89 meter per sekon. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Maulana Syahrul Ramadhani. Selanjutnya nomor 2, gaya akibat beban dapat dihitung menggunakan rumus Fm sama dengan M kali G, di mana Fm sama dengan gaya dengan satuan N, M sama dengan massa dengan satuan kg sama dengan 5 kg, G sama dengan gravitasi dengan satuan M per second kuadrat sama dengan 9,81 meter per second kuadrat. Maka Fm sama dengan M kali G, Fm sama dengan 5 kg kali 9,81 M per second kuadrat. Fm sama dengan 49,05 N. Selanjutnya nomor 3, kerja piston akibat gaya dapat dihitung menggunakan rumus Wf sama dengan Fm kali L, di mana Fm sama dengan gaya sama dengan 49,05 N, Wf sama dengan kerja piston akibat gaya dengan satuan Nm, L sama dengan panjang langkah atau stroke, M sama dengan 0,5 M. Maka Wf sama dengan Fm kali L, Wf sama dengan 49,05 N kali 0,5 M. Wf sama dengan 24,525 Nm. Selanjutnya nomor 4, daya piston dapat dihitung menggunakan rumus PP sama dengan Wf per T, di mana Wf sama dengan kerja piston akibat gaya sama dengan 8,829 N. PP sama dengan daya piston dengan satuan J per S, T sama dengan waktu langkah sama dengan 10 second. Maka PP sama dengan Wf per T. PP sama dengan 8,829 per 10. PP sama dengan 2,4525 J per second. Nomor 5, konsumsi udara total
silinder kerja ganda dengan diameter D 63 mm, panjang langkah H 300 mm membutuhkan udara sebesar Q sama dengan V1 tambah V2, di mana V1 konsumsi udara saat piston maju dengan satuan liter, V2 sama dengan konsumsi udara saat piston mundur dengan satuan liter, Q sama dengan konsumsi udara total dengan satuan liter. Maka Q sama dengan V1 tambah V2, Q sama dengan 6,713 liter tambah 5,769 liter, Q sama dengan 12,482 liter. Selanjutnya ada gambar pencekam. Perhitungan pengeboran pencekam. Nomor 1, menghitung kecepatan potong menggunakan rumus V sama dengan Pi kali D kali N per 1000, di mana V sama dengan kecepatan potong dengan satuan mm per min, D sama dengan diameter gurdi sama dengan 15 mm, N sama dengan putaran poros utama sama dengan 300 rpm. Maka V sama dengan Pi kali D kali N per 1000, V sama dengan 3,14 kali 15 mm kali 300 rpm per 1000, V sama dengan 14,13 mm per min. Nomor 2, menghitung gerak makan pemotongan menggunakan rumus Fz sama dengan Vf per Nz, Z sama dengan 2, di mana Fz sama dengan gerak makan pemotongan dengan satuan mm per R. Vf sama dengan kecepatan makan sama dengan 14,13 mm per min. N sama dengan putaran poros utama, R per min sama dengan 300 R per min. Maka Fz sama dengan Vf sama dengan per N per Z, Z sama dengan 2, Fz sama dengan 14,13 per 300 kali 2, Fz sama dengan 0,02355 mm per R. 3. Menghitung kedalaman potong menggunakan rumus A sama dengan D per 2, di mana A sama dengan kedalaman potong, D sama dengan diameter gurdi, maka A sama dengan D per 2, A sama dengan 15 per 2, A sama dengan 7,5 mm. 4. Menghitung waktu pemotongan menggunakan rumus TC sama dengan LT per VF, di mana TC sama dengan waktu pemotongan, LT sama dengan LV plus LW plus LN. LN sama dengan D per 2 per tan KR. KR nya 600, LW 3, LV nya 2. Maka LN sama dengan D per 2 per tan KR. LN sama dengan 15 per 2 per tan 60 derajat. LN sama dengan 7,5 per 1,73, LN sama dengan 4,33, LT sama dengan LV plus LW plus LN, LT sama dengan 2 plus 3 plus 4,33, LT sama dengan 9,33, TC sama dengan LT per VF, TC sama dengan 9,33 per 14,13, TC sama dengan 0,66 menit sama dengan 39,6 detik. Perhitungan pengelasan pencekam. 1. Menghitung luas permukaan las dengan rumus segitiga. A sama dengan setengah A las kali tinggi, di mana A sama dengan luas area, T sama dengan tebal logam las, A sama dengan lebar las. Maka A setengah A las kali tinggi, maksudnya A sama dengan setengah A kali T, A sama dengan setengah kali 2 kali 2, A sama dengan 1 kali 2, A sama dengan 2 mm kuadrat. 2. Volume las untuk 1 meter, V sama dengan A kali L, di mana A sama dengan luas area, V sama dengan volume las, L sama dengan panjang las. Maka V sama dengan A kali L, V sama dengan 2 mm kuadrat dikali 10, V sama dengan 30 mm kubik, sama dengan 0,03 cm kubik.
3. Berat logam las untuk 1 meter. Berat logam sama dengan 7,85 gram per cm kubik. Kawat las yang diperlukan, di mana G sama dengan jumlah kawat las, P jumlah sambungan las, GL sama dengan berat logam las per satuan panjang sama dengan 7,85 gram per cm kubik. P nya tadi 10 kali 8 titik berarti 80 mm. DE sama dengan deposition efficiency sama dengan 62%. D sama dengan 7,85 dikali 8 per 62% sama dengan 1,01 gram. Jadi kesimpulan, ragum pencekam tempurung kelapa yang dihasilkan memiliki diameter cekam maksimal ragum 180 mm dengan tinggi ragum 200 mm dan lebar ragum 106 mm. 2. Sistem pneumatik yang digunakan untuk mencekam dan terhubung dengan ragum pencekam tempurung kelapa dengan spesifikasi silinder aktuator dengan strok 300 mm dan diameter silinder 32 mm. Pressure yang digunakan 0,1 sampai 1 MPa. 3. Sistem pneumatik yang digunakan untuk memindahkan tempurung kelapa dari proses pemotongan ke proses penyerutan dengan spesifikasi silinder aktuator dengan strok 500 mm dan diameter silinder 40 mm. Pressure yang digunakan 0,1 sampai 1 MPa. 4. Sistem pneumatik pencekam dan pemindah tempurung kelapa menggunakan satu buah kompresor dengan tekanan 10 bar. Kedua sistem pneumatik ini masing-masing menggunakan katup 5/2 untuk mengatur gerak pneumatik. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.